Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal TO Kimia UTBK 2022 part 3. Part 1, part 2 sudah bisa ditonton di channel Kim UD sebelumnya. Semoga semakin menambah wawasan teman-teman semua tentang model soal UTBK. Apa aja yang dipelajari, materi apa yang harus dikuasai. Dan ingat, semua sudah ada di channel Kim UD untuk semua materi mulai kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Baik semester 1 maupun semester 2. Dengan mempelajari konsep materi yang benar, maka soal apapun di soal UTBK akan mudah untuk mengerjakan. Dengan harapan skor UTBK kimia meraih hasil yang maksimal. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai pembahasan soal TO Kimia UTBK 2022 part 3 ini. Nanti untuk link soalnya bisa lihat di deskripsi di bawahnya ya. Oke, sebelum saya mulai seperti biasa like, subscribe, dan komentarnya juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim UD. Ini kita mulai untuk part 3 ini soalnya nomor 31 sampai 38. Ada 8 soal, kemudian nanti akan lanjut di part 4 ya. Mulai 39 sampai 45 ada 7 soal. Jadi ini kita bagi menjadi 2 ya. Part 3 dan part 4 ya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Ini soal nomor 31. Soal nomor 31 ini berkisar tentang sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur, kemudian tentang elektron valensi. Ini harus dikuasai betul ya, karena ini soal sampai keluar 2 sampai 3 soal di soal UTBK. Oke, di situ ada soal, saya bacakan. Data nomor atom dan nomor massa untuk 5 unsur diberikan dalam tabel berikut. Jadi soal ini ada tabel. Yang pertama P ya, atom P itu nomor atomnya adalah 11. Di situ ada nomor massanya. Nomor massanya nggak saya tulis ya. Kemudian Q ada 13. Kemudian ada R20. R-nya 20, kemudian ada S37, kemudian ada T38. Oke, soal nomor 31 menyatakan gini, unsur yang memiliki elektron valensi 4s2. Elektron valensi 4s2. Unsur yang memiliki elektron valensi. Ingat, elektron valensi itu menentukan golongan ya, yaitu 4s2. Dari sini kelihatan 4s2 itu golongan berapa? Ini adalah golongan 2A. Golongan 2A. Kalau kita pakai trik asiknya, maka muatannya harus plus 2. Maka trik asiknya saya tulis di sini, trik asiknya untuk mengerjakan ini. Gampang aja caranya ya. Teman-teman harus hafal gas mulia. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Nomor atomnya juga harus hafal ya, teman-teman harus hafal nomor atomnya berapa? 2, 10, 18, 36, 54, 86. Oke. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan ya, 11 mendekati angka berapa? 11 dikurangi 10, maka dia adalah plus 1. Plus 1 berarti otomatis golongan 1A, berarti bukan jawabannya. 13 mendekati angka 10, 13 kurangi 10 berarti plus 3. Berarti golongan 3A. 20 mendekati angka 18, 20 kurangi 18 berarti plus 2. Kemungkinan ya plus 2. Golongan 2A. 37 mendekati 36, 37 kurangi 36 berarti plus 1. Salah, golongan 1A. 38 mendekati 36 berarti plus 2. Oke. Berarti ini ada kemungkinan ya, jawabannya adalah yang R sama yang T karena plus 2. Yang diminta sekarang adalah apa? Yaitu 4s2. Periode berapa ini? Ternyata dia adalah periode 4.
Maka teman-teman harus mencari yang manakah yang periode 4, apakah yang R, apakah yang T. Maka kita kembalikan ke rumusnya konfigurasi elektron baik pakai kulit atau pakai orbital. Kalau pakai kulit, nah berdasarkan kulit ya, kulit elektron, maka kita pakai R itu kan 20, maka 2882. Maka otomatis ini adalah golongan 2A periode 4. Kalau pakai orbital, maka ingat R20 itu mendekati AR 18, habis itu apa? 4S2. Berarti sama, ini adalah golongan 2A periode 4. Maka kesimpulannya untuk soal nomor 31, jawabannya adalah yang R. Oke. Yang R itu berarti jawabannya adalah yang C, yaitu R inilah jawabannya. Oke, soal 31 sudah berlalu, kita ke soal nomor 32. Oke, soal 32 itu soalnya lanjut ya. Untuk nomor atom, simbol sama nomor massa itu mulai nomor 31 sampai 33 bisa menjawab pakai data yang ada di atas itu ya, di nomor atom sama nomor massa. Soal nomor 32 yang ditanyakan unsur yang paling bersifat logam. Oke, paling bersifat logam. Unsur yang paling bersifat logam. Yang manakah ini? Ingat, kita pakai trik asiknya juga. Nah, trik asik tentang sifat periodik ya, trik asiknya nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di channel Kim Ude untuk konsepnya yaitu sifat periodik unsur. Kita pakai panah ajaib seperti ini ya. Masih ingat ini huruf konsonan. Konsonan itu apa aja yang masuk di trik asiknya? Ada JRLBP. JRLBP. Drebeb gitu ya. Ini adalah jari-jari, reduktor, ini adalah logam, ini adalah basa, ini adalah positif. Oke, jadi kesimpulannya yang bersifat logam itu yang terletak di sebelah kiri. Yang paling sebelah kiri ingat adalah golongan 1A. Golongan 1A. Maka teman-teman harus mencari di sini golongan 1A. 1A yang di atas apa yang di bawah? Semakin ke kiri, semakin ke bawah, maka sifat logamnya semakin bertambah. Berarti yang paling logam cari golongan 1A paling bawah. Di sini ada +1 golongan 1A sama +1 golongan 1A. Pilih yang mana? Pilih yang P apa pilih yang S? Semakin nomor atom bertambah, maka posisinya semakin di bawah. Karena jumlah kulitnya bertambah, maka periodenya juga bertambah. Maka jawaban yang betul untuk 32 adalah golongan 1A, yaitu yang T. Maka jawabannya adalah yang T, yaitu berapa? 38. Ini adalah golongan 1A yang paling bawah dibandingkan yang B. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, soal nomor 33. Kalau yang diminta MR-nya maka kita harus melihat di situ ada nomor massanya. Nomor massanya. Oke. MR terbesar ya, jika unsur tersebut berikatan dengan oksigen membentuk senyawa oksida yang memiliki massa molar terbesar adalah yang mana? Oke. 33 itu mencari MR terbesar ya, MR terbesar jika unsur PQRST ini berikatan dengan oksigen. Jika unsur tersebut berikatan dengan oksigen. Oksigen itu AR-nya adalah 16. Logikanya gini. Teman-teman pilih yang mana untuk menghasilkan MR yang paling besar? Oksigen ketemu logam, maka nanti ini membentuk namanya oksida logam. Oksida logam.
Logikanya teman-teman harus mencari golongan yang periodenya paling bawah dan nomor masanya yang paling besar. Manakah nomor masanya yang paling besar? Jelas yang T ya. Yang T. Kenapa yang T? T itu 38 nomor atomnya, nomor masanya di situ diketahui adalah 88. Jadi jawabannya di sini ada T, ya. T itu nomornya adalah nomor 38, nomor masanya di situ disebutkan 88. Oke. Jadi kalau nanti T ketemu sama O, kita cek ya dulu. Apakah T, apakah yang S ya, ada dua alternatif. Kalau T ketemu sama O, nah T kan golongan berapa? Golongan 2, maka dia nanti adalah O-nya ini 8, ini 16. Kita mainkan di sini. T-nya karena dia adalah golongan 2, berarti T2+, O-nya adalah 2-. Maka kalau gabung, rumusnya adalah TO. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita coba yang S. Kemungkinan yang kedua. S di situ adalah 37. Oke. Kemudian nomor masanya adalah 85. O, hati-hati di sini jebakannya 16. Kayaknya logikanya ini lebih besar yang ini karena ini 88. Belum tentu. Kenapa? Karena ternyata S ini golongan 1A, berarti plus. Berarti logikanya nanti ini S itu plus, O-nya 2-. Supaya imbang, maka ini saya kalikan 2. Berarti rumusnya nanti adalah S2O. Oke, S2O. Oke. Berarti kita harus menghitung nanti ya, kita harus menghitung berapakah MR masing-masing. Oke. Kalau kita hitung logikanya ini S-nya 2 kalinya, berarti nanti 85 kali 2. Kalau ini hanya 188, jadi hati-hati nanti jebakannya, belum tentu 88 ini lebih besar daripada 85. Kenapa? Karena rumus yang dibentuk nanti berbeda. Maka jawabannya yang paling besar membentuk MR dengan oksigen, membentuk oksida logam, jawabannya adalah yang S. Berarti S itu jatuh pada pilihannya adalah yang D. Ini jawabannya. S2O. MR-nya lebih besar daripada TO. Mungkin ada yang tanya, kenapa tidak pakai yang plus 3? Plus 3 nanti logikanya nanti plus 3 sama plus 2. Min 2 nanti rumusnya hanya Al2O3. Q2O3. Kalau kita hitung ternyata masih kalah dengan S2O MR-nya. Maka yang paling besar adalah rumus dari S2O ini. Berikutnya, soal nomor 34. Nah, ini sudah berbeda sekarang. Soal nomor 34 itu tentang geometri elektron atom C. Nah, di sini ada suatu gambar ya. Kalau kita gambar, ada CH3, kemudian ada C, kemudian sini ada CH2, ada CH3, kemudian ada CO. Oke. Yang diminta adalah perhatikan atom C yang mengikat O pada struktur senyawa organik berikut. Berarti C yang mengikat O, geometrinya apa? Geometri molekulnya apa? Ingat di sini ikatan yang terjadi itu adalah apa? Ada 3 ikatan, 1, 2, 3. Kalau kita andaikan ini H, misalkan, maka nanti bentuk molekulnya apa? Bentuk molekulnya adalah segitiga datar, karena ada ikatan sebanyak 3, yaitu segitiga datar. 1, 2, ini dihitung 1 ya, AX3. Nah, seandainya kita misalkan ini C, ini O,
Ini saya misalkan H sebanyak 2, boleh aja seperti ini. Kita misalkan berarti mencari BK-nya, atom pusatnya kan C kan golongan 4, ditambah, ingat O tidak menyumbang 0, nanti supaya paham silakan lihat di video Kim UD bentuk molekul ya. Penyumbangnya itu ada H nyumbang 1, O sama S nyumbang 0, kalau FClBr nyumbang 1. Oke, ditambah 2 kali 1 dibagi 2. Maka ketemu berapa? 3. Oke, X yang terikat jumlah totalnya biasanya kan rumusnya adalah 4 dikurangi jumlah atomnya dikurangi 1. Berarti 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 kurangi 1 berarti 3. Mencari E-nya 3 kurangi 3 0. Berarti rumusnya adalah AX3. AX3 adalah segitiga datar. Sehingga jawaban untuk nomor 34 adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 35. Soal nomor 35 tentang stokiometri ya, tentang stokiometri. Gimana soalnya? Saya bacakan soalnya. Di sini ada besi 3 oksida Fe2O3 direaksikan dengan karbon monoksida berlebih sehingga menghasilkan besi sama karbon dioksida. Jika besi yang dihasilkan sebanyak 11,2 gram, banyaknya Fe2O3 yang dibutuhkan berapa gram? Stokiometri sangat mendominasi di soal UTBK. Di belajar kimia online bersama Kim UD, stokiometri adalah hal yang wajib dipelajari. Banyak permintaan membahas tentang stokiometri dari semua les, baik privat maupun yang kelompok, yang sendirian maupun yang kelompok, pasti akan membahas stokiometri. Nanti saya jelaskan lebih rinci pada waktu les ya, les belajar kimia online-nya, supaya apa, nanti kalau ada soal model lain teman-teman bisa mengerjakannya, karena variasi soal di UTBK itu sangat banyak sekali dan sangat bervariasi dari tingkat yang kesulitannya rendah sampai menengah, bahkan ada yang hot ya, yang paling tinggi. Semua akan saya kasihkan di belajar kimia online, terutama untuk yang privat lebih mendalam. Kenapa? Karena lebih fokus untuk belajarnya. Soal nomor 35 ini, langkah pertama saya tekankan pada belajar kimia online, tulis reaksinya dulu. Yaitu apa? Fe2O3 direaksikan dengan 3CO, kemudian hasilnya adalah 2Fe plus 3CO2. Kalau ini sudah setara aman, kalau belum setara maka langkah berikutnya teman-teman harus menyetarakan. Berikutnya yang diketahui apa? Silakan ditulis di situ. Ternyata yang diketahui adalah 11,2 gram Fe. Ini harus dijadikan mol karena nggak ada perbandingan gram, adanya perbandingan mol. Maka dibagi AR masing-masing, dibagi AR-nya Fe adalah 56. 11,2 bagi 56 ketemu berapa? Ketemu 0,2 mol. Setelah kita tahu 0,2 mol, yang ditanyakan siapa? Masanya Fe2O3, maka kita pakai bantuan perbandingan koefisien. Ini angkanya 1, ini angkanya 2, berarti ini 1/2 dikali molnya Fe, yaitu 0,2 mol. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,1 mol. Oke. Setelah kita tahu 0,1 mol, yang diminta adalah masanya. Mencari mol kan masih ingat rumusnya adalah gram dibagi mr. Berarti mencari gramnya adalah mol kali mr-nya. Molnya ketemu 0,1, tinggal kita mencari mr dari siapa? Dari Fe2O3. Mencari mr dari Fe2O3, di situ ada AR-nya. AR-nya Fe adalah 56. Cari mr-nya dulu. Berarti nanti 56 dikali 2. Kemudian oksigennya adalah 16 dikali 3. Hasilnya nanti dijumlah. Ya, 56 kali 2 ketemu 112 ditambah 48, maka hasilnya 160. MR-nya masuk sini 160, maka hasilnya adalah 16 gram. Maka jawaban yang betul adalah yang C. Sangat mudah sekali. Oke.
Soal berikutnya, soal 36. Soal 36 ini tentang apa? Tentang orde reaksi, yaitu bab laju reaksi. Ini juga paling gampang ini. Jangan sampai tidak bisa untuk laju reaksi. Kenapa? Karena lebih mudah daripada yang lainnya ya. Oke, di sini ada X. Yang diminta adalah reaksi tersebut tingkat reaksi keberapa. Itu sama dengan mencari orde total. Ada X2, ada Y2, dan ada V-nya. Oke. Di situ ada percobaan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Kim UD tulis semua supaya nanti paham. Ada 0,01, 0,02, 0,01, 0,02, ada 0,01. Kemudian ini ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ada 5, ada 20, ada 15, ada 40, ada 25. Oke. Masih ingat teman-teman semua, mencari ordenya X, cari Y2 yang sama. Ternyata nggak ada yang sama. Maka jangan mencari Y2, carilah, jangan mencari X2 dulu, carilah Y2. Oke, kenapa nggak boleh mencari X2? Karena ini nggak ada yang sama, berarti nanti dulu. Berarti tugas kita sekarang mencari Y2, cari X2 yang sama. Ada yang sama nggak? Oh ada, percobaan nomor 1 sama 3. Berarti langkahnya gini aja, ini berapa kali ke sini? Oke, 0,1 ke 0,3 triknya gitu ya, berapa kali? 3 kali, berarti nanti 3 pangkat Y. 5 ke 15 berapa kali? 3 kali, berarti Y ketemu 1. Sudah selesai untuk ordenya Y. Berikutnya kita mencari ordenya X. Ingat 1 dan 3 nggak boleh dipakai, kita pakai data yang lain. Misalnya kita pakai data 1 dan 2. Gimana caranya? Ini berapa kali, ini berapa kali, ini berapa kali. Sudah seperti itu aja. Berarti kita tulis 0,01 ke 0,02 berapa kali? 2 kali. Berarti 2 pangkat X. 0,1 ke 0,2 2 kali. 2 pangkat Y. Sama dengan 5 ke 20 4 kali. Oke. Sekarang tadi Y-nya ketemu berapa? Y-nya ketemu 1. Kita substitusi ke situ. Berarti 2 pangkat X, 2 pangkat 1 sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4 dibagi 2 ketemu 2. Berarti nanti X-nya ketemu 1. Oke. Sehingga 5 ke... Oke, kita coba ya. Nah, betul tadi 5, 20. Oke, kalau kita lihat di sini berarti ordenya berapa? Orde totalnya. Orde totalnya itu sama dengan X ditambah Y. Oke, X ditambah Y, maka X-nya ketemu 1, Y-nya ketemu 1, 1 tambah 1 berapa? Ketemu 2. Nah, orde total ini sama dengan tingkat reaksi. Jadi kalau ada soal tingkat reaksi keberapakah, itu teman-teman sama dengan mencari orde totalnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang C. Oke, sangat mudah sekali. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal nomor 37. 37 ini tentang apa? Kesetimbangan ya, tentang kesetimbangan kimia. Oke. Di situ modelnya ada grafik ya, grafik tentang kesetimbangan. Nomor 37. Yang keluar modelnya adalah model grafik. Nggak usah khawatir, gampang juga ya. Saya gambar aja grafiknya supaya nanti paham. Oke. Di sini kita mulai dari ada 0,2, 0,2, 0,4, 0,6 sama 0,8 ya. Oke, modelnya adalah 0,8 ke 0,4. Seperti ini. Kemudian ada yang mulai dari bawah yaitu ke 0,8 gini. Nah,
Nah, kemudian ada lagi yang turun 0,6 ke 0,2 modelnya. Nah, gak usah khawatir, gampang ya. Di sini ada RPQ ya. Ini ada R, ada P, ada Q. Oke. Berdasarkan data tersebut, hubungan KP dan KC. KP dan KC bagaimana? Kalau kita lihat, masih ingatkah teman-teman semua, kalau reaktan itu berkurang, kalau produk bertambah. Ingat, ini awalnya tinggi, turun sampai dia kesetimbangan, tinggi, turun sampai kesetimbangan. Maka P dan Q posisinya pasti di sebelah kiri. Berarti kita tulis P ditambah Q, kesetimbangan, hasilnya adalah R. Karena apa? Berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk sampai menuju kesetimbangan. Kemudian kita cek sekarang, P-nya itu dari 0,8 ke 0,4, berarti selisihnya berapa? 0,4, kita taruh sini 0,4. Yang Q, 0,6 ke 0,2 juga 0,4. Yang R dari 0 ke 0,8, berarti 0,8. Berarti perbandingannya berapa? 1 banding 1 banding 2. Perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien, berarti ini naik. Ini naik, ini naik, berarti ini 2, ini 1, nggak usah ditulis. Masih ingat hubungannya KP sama dengan KC RT pangkat delta N. Oke. Kapan KP sama dengan KC jika delta N-nya sama dengan 0. Kapan delta N-nya 0? Jika koefisien kanan itu sama dengan kiri. Kita cek koefisiennya. Yang sebelah kanan berapa? Sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Berarti 2 kurangi 2 berapa? 0. Maka kesimpulan untuk soal ini, maka kesimpulannya adalah KP sama dengan KC. Karena delta N-nya yaitu 2 dikurangi 2. 2 kurangi 2 berapa? 0. Karena 0 ini maka KP sama dengan KC. Sehingga pilihan jawabannya itu adalah yang A. Pilihannya yang A. Oke. Soal nomor 38. Soal terakhir pada part 3. Habis ini kita akan membahas pada part 4. Oke, silakan dipelajari dulu. Kalau bisa mulai part 1, part 2. Dan part 3 lanjut ke 44 dan seterusnya supaya apa? Supaya nanti pemahaman teman-teman terhadap materi UTBK, konsep UTBK itu semakin jelas ya. Soal 38 ini tentang apa? Tentang sifat koligatif larutan. Yang diminta adalah tekanan uap yang paling besar. Nah, ini paling gampang ini. Modelnya ada gambar. Silakan nanti dilihat. Soalnya linknya saya kasih di deskripsi di bawahnya ya. Oke, tekanan uap paling besar. Tekanan uap paling besar itu yang mana? Kita pakai rumus saja. Masih ingat gak teman-teman rumusnya? Mencari P itu rumusnya adalah P0 dikali XP. Berarti mencari P sama dengan P0 XP itu kan berarti NP per NT ditambah NP. Dari sini kelihatan sudah berarti tekanan sama tekanan uap larutan ya. Tekanan uap larutan ini, tekanan uap larutan, bukan pelarut ya. Itu berbanding terbalik dengan NT-nya, terlarutnya. Artinya apa? Kalau kepingin tekanan uapnya besar, maka NT-nya harus kecil. Kalau kepingin tekanan uapnya kecil, maka NT-nya harus besar, berbanding terbalik. Soal nomor 38, tekanan uap paling besar, maka cari NT yang paling sedikit atau paling kecil ya. Nah, dari soal pilihan 1, 2, 3, 4 yang paling sedikit jumlahnya adalah yang nomor 3, warna hitam zat larut NT-nya. Berarti hanya 1 biji. Maka jawaban yang betul adalah yang C. Yaitu cari mol terlarut yang paling sedikit. Karena yang diminta apa? Yang paling banyak.
jatuh pada jawaban C karena warna hitamnya hanya satu. Yang lainnya warna hitamnya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3, dan ada yang 5. Oke, inilah pembahasan soal TU Kimia UTBK 2022 part 3. Kita akan ke part 4. Jangan lupa pahami mulai dari part 1, part 2, part 3. Yang ingin join belajar kimia online masih ada kesempatan teman-teman semua. Silakan hubungi juga CP yang ada di deskripsi di bawahnya. Waktunya fleksibel. Kadang-kadang ada ingin ulangan silakan, tapi jangan terlalu mendadak, harus menghubungi dulu. Pesan tempat dulu. Silakan mau mendekati UTBK. Nanti juga ada program dari Kim UD. Terus pantangi channel Kim UD. Jangan lupa juga follow IG Kim UD, Kimia UD, supaya nanti pemberitaan terbaru dari Kim UD teman-teman bisa dapatkan. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan berikutnya ke pembahasan soal TU Kimia UTBK 2002 part 4. Jangan lupa semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.